Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pandi Institute, bersama saya Halim. Kali ini akan membawakan topik seputar keamanan WordPress. Jadi di sini kita akan belajar bersama, kita akan sharing mengenai bagaimana sih untuk mengamankan website WordPress kita ini, terlebih lagi untuk pemula yang baru belajar website itu sendiri. Oke, kita bahas untuk website ini, untuk WordPress ini. Kenapa sih WordPress? Kenapa nggak yang lainnya? Oke, saya coba cari di sini. Nah, kita bisa melihat di statistik ini, di website ini, dan ada referensinya juga tentunya. Jadi di website ini menyatakan bahwa 34% dari semua situs web di internet diberdayakan oleh WordPress. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa 34,5% website di seluruh dunia itu menggunakan WordPress. Berarti cukup dipercaya dan cukup banyak digunakan. Kenapa banyak digunakan? Karena dia mudah. Karena dia mudah untuk digunakan, lalu tidak butuh coding skill yang advance untuk bisa membuat website. Ada plugin dan lain-lainnya. Tentunya hal-hal itu yang menyebabkan orang suka menggunakan WordPress tersebut. Oke, kita langsung masuk ke WordPress saya. Nah, ini website yang sudah saya buat. Jadi kita buat istilahnya ini untuk awal-awal, untuk yang baru pertama kali membuat website dengan WordPress. Ini halaman awalnya. Nah, untuk masuk ke halaman admin, kita bisa masuk ke WP admin. Nah, di halaman WP admin ini sendiri kita bisa melakukan manajemen terhadap WordPress kita. Kita masuk saja. Nah, ini adalah halaman awal dari halaman admin WordPress kita. Nah, di sini kita bisa melihat banyak contoh-contoh, banyak tab-tab yang kita bisa custom sendiri untuk membuat sebuah website yang bagus. Tentunya orang ketika mempunyai website berbentuk WordPress, itu mereka akan langsung mengisi dengan konten-konten yang bagus, customisasi dan lain-lain, Elementor dan lain-lainnya. Cuman banyak dari mereka yang mungkin lupa untuk aspek keamanan nih. Jadi ketika website sudah bagus dan lain-lain, ternyata ketika kita buka halaman adminnya, kita statusnya di sini orang yang tidak berkepentingan. Kita membuka halaman adminnya dan kita bisa masuk. Nah, di situ adalah celah yang paling utama, celah yang sering kali dikeluhkan oleh pengguna WordPress. Kalau ketika halaman adminnya itu dibuka oleh orang bisa masuk dan orang bisa mengacak-ngacak atau apapun itulah intinya di sebuah website yang dihack istilahnya. Nah, kadang orang lupa untuk mengamankan halaman login dari WordPress-nya itu sendiri. Oke, kita coba untuk di sini ketika kita sudah case-nya nih, kita sudah masuk ke halaman dashboard kita, halaman WordPress admin kita. Apa sih yang langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengamankan WordPress kita? Oke, pertama, kita lihat dulu updates. Nah, di sini kita bisa mengetahui WordPress kita itu sudah update atau belum ke versi yang terbaru. Nah, hal ini penting, kenapa? Karena update itu adalah suatu pembaruan dari permasalahan-permasalahan yang mungkin diberikan oleh customer dari WordPress itu sendiri. Misal ada bug di mana, celah keamanan di mana. Lalu WordPress sendiri akan melakukan update. Setelah itu akan dirilis dan kita melakukan update version seperti itu. Nah, jika kita tidak melakukan update version, bukan tidak mungkin website kita akan lebih rentan daripada orang yang sudah melakukan update. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah kita melakukan, nah ini, kita masuk ke tools dan masuk ke set help.
Nah, di sini kita bisa melakukan scanning, scanning basic ya terhadap website kita. Nah, ini sudah keluar hasilnya good. Jadi website kita ini ada permasalahan atau enggak sih? Ada isu-isu atau enggak sih? Mungkin kalau misalnya website yang awal-awal yang baru saja dibikin, biasanya good karena belum ada apa-apanya, belum ada plugin apapun, belum ada hal-hal yang lain, konten dan lain-lain yang masuk ke dalam sini. Tapi ketika kita sudah banyak menggunakannya, banyak digunakan untuk hal-hal yang lain, menulis konten atau banyak plugin, itu otomatis kita tidak akan mungkin selalu aware terhadap WordPress kita. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa kita coba kita manfaatkan untuk melihat status kesehatan dari WordPress kita. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa melihat ini rekomendasi improvement ke WordPress kita. Seperti apa sih langkah untuk supaya kita bisa lebih aman lagi. Itu tadi 2. Dan selanjutnya adalah kita bisa melakukan install plugin. Jadi install plugin-plugin keamanan apa aja yang kita butuhkan gitu, supaya WordPress kita tetap aman. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi. Nah, ini namanya WP Server Security. Oke, mungkin supaya kita bisa mulai dari awal lagi, kita deactivate dulu. Oke, di sini karena masih awal, biasanya masih tidak ada plugin sama sekali. Kita add new. Lalu kita masukkan di sini Nah, ini ada WP Server Security. Jadi di sini kita bisa melakukan customisasi terkait keamanan WordPress kita. Nah, ini sudah ada 200.000 orang yang melakukan instalasi, direview sebanyak 516 kali, last update juga 1 minggu sekali. Jadi kita juga bisa melihat istilahnya plugin-plugin yang akan kita install, ya tidak terbatas pada plugin keamanan aja, mungkin plugin WooCommerce, Elementor dan lain-lain, itu kira-kira aman atau enggak sih untuk WordPress kita. Nah, kita bisa melihat dari parameter-parameter yang sudah saya sebutkan tadi, dari reviewnya, dari active installation-nya berapa. Nah, ini kan menunjukkan trust dari customer-customernya. Oke, kita install saja. Dan sebelumnya kenapa sih kita pakai WP Server ini? Karena dia memiliki banyak fungsi yang kita bisa pakai sebagai dasar mengamankan sebuah WordPress. Tentunya untuk kita-kita yang baru mengenal apa itu website, baru bisa membuat website, ini adalah tools yang sangat berguna. Oke, di sini kita sudah melakukan instalasi terhadap WP Server. Nah, kita bisa melihat juga di sini Getting Start Guide. Nah, ketika kita masih belum tahu nih, kita masih bingung apa sih ini, bagaimana cara pakainya. Nah, kita bisa masuk ke sini. Ini adalah dokumentasi dari WP Server itu sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa melakukan banyak hal di sini, kita mencari tahu apa aja sih yang bisa dilakukan di sini, kita bisa melihat dokumentasinya. Oke, untuk masuk ke halaman server security-nya ini, kita langsung ketik ke main setting. Nah, di sini kita bisa melakukan banyak hal tentunya. Yang pertama adalah kita bisa melihat dashboard. Nah, di dashboard kita ini ada namanya user activity. User activity ini aktivitas user-user yang ada di dalam WordPress itu sendiri. Misal dia melakukan login, logout, dan lain-lain, itu bisa terlihat di sini. Oke, contoh ya. Saya coba logout. Kok lama? Oke, kita coba
Nah, ini kita sudah logout dan kita akan coba untuk masuk lagi. Kita masuk sebagai... Oh ya, satu tips lagi buat kalian yang baru saja menginstal WordPress, itu usahakan untuk username default. Username default itu username bawaan yang ketika kita menginstal WordPress itu di sini ada namanya username dan password. Selalu ketika ada username di sini, biasanya username adalah admin untuk awal-awal. Nah, ini perlu kita ganti untuk meningkatkan keamanan dari website WordPress kita. Jadi setidaknya memberikan kesulitan untuk mereka-mereka yang ingin mencoba menghack dari WordPress kita. Oke, di sini kita sudah melakukan login dan logout. Di sini kita bisa cek di dashboard kita apakah aktivitasnya terekam atau tidak gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa aktivitas-aktivitas kita yang kita lakukan ini sudah terekam. Jadi ketika ada user yang tidak berkepentingan masuk dari bukan kita, istilahnya bukan kita atau bukan orang-orang kita percaya atau kita berikan akses ke sini, dia akan tercatat juga di sini di malicious activity. Oke. Nah, ini juga sama seperti dashboard tadi untuk aktivitasnya. Dari aktivitas ini kita bisa melihat semuanya dari login. Nah, lalu dari suspicious activity, IP block, user yang non authenticated siapa, authenticate siapa. Lalu di sini kita bisa melihat sessionnya juga, di mana session itu adalah status dari user yang masuk. Jadi ketika kita masuk ke halaman admin kita pasti mau tahu dong siapa aja yang masuk dan melakukan customisasi terhadap website kita. Maksudnya adalah ketika website ini udah besar, ketika WordPress kita udah besar, pasti adminnya bukan hanya kita. Misalnya kita menjadi adminnya pasti bukan hanya kita tapi orang-orang lain. Nah, di situ juga kita perlu untuk melihat nih, ketika misalnya jam 2 siang atau jam berapa, siapa sih yang masuk ke website ke halaman admin ini untuk melakukan ya mungkin update atau apapun itulah. Nah, ini kita bisa melihat di sini. Nah, lalu di logout ini kita bisa melihat IP mana saja yang keblokir di sini, yang nggak bisa masuk. Nah, di main setting ini banyak pengaturan-pengaturan yang bisa kita coba. Kita bisa hardening halaman admin kita untuk lebih aman lagi. Bagaimana? Contohnya adalah login security ini tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh mitigasi terhadap brute force. Apa itu brute force? Brute force itu adalah serangan yang metodenya adalah mencoba memasukkan, kalau di sini kredensial login ya, kredensial login misalnya username dan password, dia akan mencoba memasukkan satu-satu. Brute force secara brute, masukkan satu-satu seperti itu. Nah, di sini untuk menanggulangi itu kita akan membatasi kesempatan mereka untuk mencoba login. Nah, misal di sini cuma 5 kali coba, ketika sudah 5 kali dia nggak bisa, 5 kali dia gagal, dia langsung cut selama 30 menit. Nah, ini kita bisa atur sendiri, mau 1 jam, mau 2 jam, mau 2 jam atau 1 jam. Tapi kita bisa setting di sini aja, it's okay. Lalu kemudian kita bisa, ini opsional aja, kita bisa mengaktifkan untuk void IP access list-nya. Jadi whitelist kita, jadi IP kita, IP yang sudah terdaftar sebagai whitelist, dia akan lebih enak gitu. Maksudnya lebih, aturannya lebih tidak strict seperti user-user yang tidak ada di whitelist, seperti itu. Nah, dan di sini juga kita bisa setting untuk custom login page kita. Jadi semisal untuk masuk ke semua halaman WordPress, jadi website yang berbentuk WordPress, ketika kita masuk ke halaman admin, itu selalu kita harus masuk ke domain kita, lalu
wp-admin. Nah, itu adalah salah satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan eksploitasi ke halaman login kita. Nah, tentunya kita harus menyembunyikan hal ini supaya orang-orang yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk ke halaman login kita, minimal itu. Kita bisa ganti ini misal saja ya, misal lalu kita okekan. Nah, di sini kita okekan untuk melakukan disable automatic redirection ke WP admin. Jadi ketika orang yang tidak berkepentingan atau di luar whitelist dari tadi, di luar whitelist IP yang diperbolehkan untuk masuk, melakukan akses ke WP admin, itu dia tidak akan bisa melakukan dia tidak akan di redirect ke halaman yang baru, dia tidak akan di redirect ke sini, atau istilahnya tidak bisa masuk seperti itu. Tapi kalau ini tidak dicentang, ketika kita akses WP admin, dia akan langsung ke redirect ke sini. Jadi intinya sama aja kalau misalnya kayak gitu. Oke. Lalu di sini kita juga bisa lebih kejam lagi nih, misal dia bisa menemukan halaman login URL kita, login admin WordPress kita. Lalu ternyata yang dia masukkan username-nya itu tidak ada di dalam whitelist atau bukan username kita sendiri. Itu dia akan langsung blok untuk IP tersebut. Nah, bloknya berapa lama? Kita bisa akses, kita bisa cek di sini. Kita bisa ganti-ganti, bisa 1 jam, bisa 2 jam, dan seterusnya. Lalu ketika ada orang yang ingin mengakses alimweb.my.id terus /wplogin.php, itu hal yang tidak seharusnya diakses oleh orang ketika mengakses domain kita. Orang kalau misalnya ingin untuk mengakses domain kita, dia cuman masuk ke halimweb.my.id untuk melihat konten-konten kita, bukan masuk ke halaman yang lainnya. Nah, ini kita bisa blok IP tersebut ketika mencoba untuk akses ke sini. Berarti istilahnya niatnya aja udah nggak baik gitu, langsung kita blok aja. Oke, setelah kita lakukan konfigurasi tadi, kita bisa save change. Oke. Lalu kita juga bisa melihat akses list. Nah, ini yang saya katakan tadi, whitelist dan blacklist. Di mana whitelist ini artinya adalah list IP mana saja yang diperbolehkan untuk melakukan komunikasi masuk ke halaman admin dari website kita, WordPress kita. Kalau blacklist adalah sebaliknya, IP mana saja yang tidak diperbolehkan untuk sama sekali mengakses ke website kita. Itu bisa terjadi karena yang ada di dalam blacklist itu adalah IP yang sudah berusaha menyerang, berusaha masuk dengan tidak istilahnya bukan orang berkepentingan tapi mencoba akses hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk diakses. Itu masuknya adalah ke blacklist nantinya. Nah, ini kita juga selain ini kita bisa mendaftarkan itu secara mandiri. Kita bisa menuliskan IP kita, mungkin IP yang di rumah mungkin beda daripada yang di kantor atau dan lain-lain, kita bisa masukkan di white IP list ini dan blacklist juga. Lalu di sini juga ada aturan-aturannya, bagaimana kita bisa memasukkan mungkin cukup kalau misalnya single address, kalau misalnya langsung range dari 45 sampai 165, atau langsung semua saya langsung kelas C-nya di blok semua atau bagaimana. Ini kita bisa custom di sini. Nah, ini sudah dikasih panduan oleh WP servernya. Lalu kita juga bisa melakukan hardening. Hardening itu penguatan terhadap WordPress kita. Selain tadi di main setting dan lain-lainnya, kita bisa melakukan juga. Nah, di sini kita istilahnya lebih advance lagi, lebih di atasnya lagi. Kita bisa melakukan
prevent discovery untuk username. Kita bisa aktifkan, lalu kita bisa melakukan perlindungan terhadap script admin kita, lalu dan lain-lain. Ini kalau misalnya kita sebagai pengguna awam, pengguna yang baru awal memakai WordPress, ini it's okay untuk kita aktifkan semua. Lalu ini adalah hal yang menarik di notification. Nah, di notification ini kita bisa melihat banyak hal. Misal kita bisa notif, misalnya ada serangan, ada percobaan serangan dan lain-lain. Nanti akan langsung notifnya masuk ke email kita, kita masuk. Ada website ada IP yang mencoba masuk ke website Anda. Nah, itu nanti bisa memungkinkan juga dilakukan dengan WP server ini. Jadi selain tadi banyak fitur, kita juga diberikan fitur notification email. Dan juga yang seru lagi, kita juga diberikan fitur untuk report. Jadi misal atasan kita butuh laporan mengenai keamanan website kita yang berbentuk WordPress ini, semisal. Nah, kita bisa ekspor ini dengan fitur weekly report ini. Lalu kalau semisal itu sudah, sebenarnya cukup dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana kita bisa sebagai orang awam melakukan langkah-langkah keamanan secara mandiri terhadap website kita. Jadi tidak melulu kita harus memanggil vendor untuk hal-hal seperti ini, tapi ternyata kita bisa melakukan sendiri di rumah atau melakukan sendiri. Intinya kita tidak perlu memanggil orang untuk melakukan itu sendiri. Tentunya di WordPress semuanya serba mudah, dan ketika kita belajar, dan ini istilahnya kita belajar tapi tidak terlalu jauh gitu. Kita ternyata bisa melakukan itu secara mandiri. Oke, kita coba logout. Lalu kita tes menggunakan browser lain jadi selain ini semacam simulasi apakah benar ketika kita akses WP admin seperti yang tadi, apakah masih bisa atau enggak. Oke, kita akan coba untuk mengakses seperti tadi halimweb.my.id. Kita masuk ke WP admin. Kita coba masuk. Nah, ternyata tidak bisa. Oke, seperti yang saya katakan tadi, ketika orang tidak berkepentingan mencoba untuk melakukan serangan ke website kita, ke WordPress kita, setidaknya di langkah awal, di langkah basic ini, dia sudah susah gitu. Dia harus mencari setidaknya direktori mana yang aktif pada halimweb.my.id ini untuk dilakukan searching, ya dicari satu-satu lah istilahnya direktori yang aktif, termasuk direktori tadi yang saya katakan bukan admin tadi, yang saya sudah rubah-rubah tadi. Jadi maksud saya halaman WP admin yang sudah saya rubah tadi, itu dia setidaknya harus mencari secara manual. Istilahnya kita melakukan langkah mitigasi di awal supaya dia tidak bisa langsung ke step kedua untuk melakukan penyerangan. Kalau kita coba masuk, nah, jadi istilahnya mereka harus mencari-cari dahulu bagaimana sih untuk menemukan bukan admin ini. Dan tentunya mungkin kalau misalnya mereka sudah, misalnya mereka acak gitu, mencari satu-satu. Nah, ketika website kita ini ternyata butuh effort yang lebih, mungkin mereka akan meninggalkan website kita untuk mencari website lain untuk dieksploitasi, seperti itu. Dan juga setelah kita masuk ke halaman admin pun, halaman ini pun, login pun,
ketika username kita bukan admin, dia harus mencari secara mencari satu-satu lagi bagaimana sih untuk masuk ke sini gitu. Kalau misalnya admin, berarti kita PR kita hanya mencari password gitu. Tapi ketika ternyata ini sudah dirubah, otomatis dia akan lebih sulit lagi. Kita sudah mempersulit mereka di sini, ternyata di sini dipersulit lagi gitu. Oke, kita coba tadi. Misalnya username-nya ketemu. Aduh, saya sampai ini. Nah, misal username-nya ketemu nih, Halim Yusuf. Terus masuk passwordnya ternyata misalnya nih, dia guess passwordnya. Oke. Nggak bisa masuk. Dan ada notif kalau di situ we have 4 login attempt remain. Nah, ternyata dibatasin sampai hanya 4 gitu, tinggal 4 gitu. Nah, itulah nanti yang menyebabkan kita lebih aman dari serangan brute force itu tadi. Serangan brute force tadi kan serangan yang istilahnya mencari-cari username dan password secara masif, terus-terusan seperti itu. Nah, tapi ketika kita cuman membatasi sampai 4 login attempt, berarti setelah itu dia tidak akan bisa masuk lagi selama waktu yang kita tentukan. Kalau ini kita tentukan 30 menit. Misal coba kita asal aja, nggak bisa, kita masuk lagi nggak bisa, oke nggak bisa. Nah, saya tidak bisa masuk. Jadi ini akan bertahan selama nanti misal kita set 30 menit tadi. Berarti nanti selama 30 menit akan terjadi seperti ini. Jadi dia ketika masuk lagi, nah dia tidak akan masuk. Nah ini, please try again in 1 jam. Otomatis dia yang awalnya sudah capek untuk mencari halaman login, halaman adminnya, ternyata waktu masuk juga dipersulit lagi dengan username kita bukan username default. Lalu ternyata ketika kita memasukkan passwordnya juga ternyata salah sampai 5 kali, dia harus menunggu 1 jam. Nah ini mau atau tidak mau si penyerang akan effortnya akan lebih tinggi daripada kita hanya tidak melakukan apapun seperti itu. Jadi mungkin sekian dari saya untuk apa yang sudah saya sampaikan, sudah saya share. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.